Dalam beberapa peristiwa secara khusus ketika terjadi entah itu peristiwa perang, ya, peristiwa kelaparan atau bencana alam, salah satu pertanyaan yang kerap ya dipertanyakan oleh banyak orang adalah seperti contoh tsunami beberapa waktu yang lalu atau gempa bumi yang pernah menerjang ya beberapa tempat tertentu. Itu terjadi pada mereka kan karena mereka dikenal sebagai orang-orang berdosa. Itu terjadi kan karena mereka telah menciderai kaum tertentu sehingga Tuhan memberikan bencana itu kepada mereka. Atau mereka akan mengalami kelaparan karena mereka memang suka bermusuhan dah habis-habis. Ajarannya itu selalu mengajarkan kebencian. Maka Tuhan memberikan itu kepadanya. Banyak orang tiba-tiba berubah peran menjadi Tuhan. Seolah-olah orang-orang ini mewakili yang paling tahu tentang keadilan Tuhan. Seolah-olah orang ini telah mendapatkan semacam konfirmasi dari yang ilahi. Bahwa mereka yang mengalami banyak malapetaka terjadi karena akibat dosa-dosanya. Tanpa bercermin, apakah mereka yang mengatakan ini sudah lebih baik, sudah lebih benar, atau lebih suci dari orang-orang yang tertimpa malapetaka itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil Lukas pasal 13, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar. Jadi ada beberapa orang membawa laporan kepada Yesus ketika Yesus sedang mengajar tentang bagaimana mereka harus hidup dalam kewaspadaan. Mereka membawa kabar peristiwa, mereka membawa laporan peristiwa tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Tidak terlalu tahu persis apa yang menjadi motif orang-orang ini memberikan laporan kepada Yesus. Dan siapakah orang-orang Galilea ini? Sehingga mereka merasa perlu untuk melaporkan apa yang terjadi pada orang-orang Galilea yang telah dibunuh oleh Pilatus. Apakah karena Yesus juga orang Galilea? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kaum di antara mereka yaitu kaum Zelot. Kaum Zelot ini punya cita-cita, punya satu tujuan dalam gerakan perjuangan mereka, yaitu mereka bisa melepaskan diri dari penindasan Imperium Romawi. Agar tanah mereka bisa menjadi tanah yang merdeka. Sehingga para penindas ini minggat dari tanah mereka. Perjuangan yang mereka lakukan ini kerap membuat kerepotan orang-orang Romawi. Dan mereka terus-menerus ingin menghabisi perjuangan kaum Zelot. Suatu kali kaum Zelot ini sama dengan orang-orang Galilea yang lain sedang melakukan peziarahan menuju Yerusalem. Dan penguasa ini yaitu Pilatus, mewakili Pilatus, mendengar bahwa kaum ini ikut dalam ziarah ke Yerusalem. Karena mereka sedang ingin ke bait Allah, mereka sedang ingin melakukan sebuah ritus ibadah. Dan apa yang terjadi saudara-saudara, di situ Pilatus menghabisi orang-orang ini. Dan darah mereka bercampur dengan korban yang mereka persembahkan. Ini peristiwa yang sangat tragis. Peristiwa yang terjadi
ketika mereka sedang beribadah. Lalu kemudian banyak orang mendengar, wah ini terjadi pada orang-orang Galilea. Apakah orang-orang Galilea ini? Ya, para pendosa. Dan mereka melaporkan itu kepada Yesus. Mereka semacam menunggu apa respon Yesus. Apakah Yesus punya respon? Kalau begitu kita harus segera balas ya. Pilatus karena telah menyakiti orang-orang. Menganiaya orang-orang. Tanpa proses pengadilan, mereka dihabisi begitu saja. Atau mungkin Yesus mau merespon tentang kebiadaban Pilatus. Namun yang menarik saudara-saudara, di ayat 2 Yesus memberikan respon yang berbeda. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosa daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu. Yesus justru lebih tertarik menanggapi bagaimana cara mereka berpikir, cara mereka menilai tentang peristiwa itu. Sama seperti kebanyakan kita lah. Ya. Kalau menilai peristiwa malapetaka yang dialami, mungkin sebagian kita akan lekas ya, menilai atau menghakimi. Wah ini ada bagian dari perbuatan dosa yang sudah mereka lakukan. Apa jawab Yesus? Tidak, kataku kepadamu. Bahwa tidak ada kaitannya malapetaka yang dialami oleh banyak orang ya, dengan keadilan Tuhan. Bahwa keadilan menurut saya dan saudara itu berbeda dengan keadilan menurut Tuhan. Yesus mengatakan tidak. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Yesus justru menyerukan agar mereka bertobat. Pertobatan metanoia yang dimulai dengan cara berpikir. Cara berpikir yang jangan sempit. Ya. Menilai atau menghakimi peristiwa-peristiwa tertentu dan dikait-kaitkan ya, dengan dosa yang mereka alami tanpa mereka bercermin seperti apa mereka sehari-hari. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Yesus memberikan contoh lagi. Ada 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Apakah mereka lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang diam di Yerusalem? Saya teringat pernah kan beberapa peristiwa bangunan-bangunan tertentu yang relatif baru, ya belum berapa tahun sudah hancur, menimpa banyak orang yang lalu lalang ya, dan mereka mati begitu saja. Lalu Yesus mengatakan, tidak kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat karena kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dan tentang pertobatan ini Tuhan Yesus melanjutkan dengan sebuah perumpamaan. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukan. Tentang pertobatan ini Yesus masuk ke dalam sebuah perumpamaan tentang seseorang yang mempunyai pohon ara tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari adakah buah dari pohon ini. Tetapi ternyata dia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Kata 3 tahun ini memang simbolik, saudara-saudara. Ini mau mengatakan tentang karya Yesus yang ia lakukan di tengah-tengah mereka. Di hadapan mereka Yesus mengajar. Di hadapan mereka Yesus menyatakan kuasanya. Bahkan juga melalui Yohanes Pembaptis diserukan pertobatan kepada mereka. Namun ternyata Yesus tidak mendapat di antara mereka ada buah-buah pertobatan.
Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma? Hidup di tanah menyerap banyak nutrisi sebanyak-banyaknya, tetapi tidak menghasilkan buah apapun. Percuma, justru menghasilkan penyakit. Makan dengan penuh kenikmatan, tapi tidak ada dampaknya. Menikmati banyak berkat, tapi tidak pernah berbuah dalam hidup ini. Tidak menunjukkan kesungguhan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, malah sibuk menilai, sibuk menghakimi perbuatan orang lain. Atau peristiwa-peristiwa kemalangan yang terjadi dalam diri orang lain. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Ini mau menggambarkan tentang kemurahan hati Allah. Kemurahan hati Allah yang jauh lebih besar. Dan memberikan pintu-pintu kesempatan bagi setiap kita, baik saudara dan saya, untuk dapat memanfaatkan pintu yang terbuka itu untuk menunjukkan pembaruan hidup, menunjukkan buah-buah pertobatan yang dimulai dengan cara berpikir, saudara-saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, saya kan nggak pendosa-pendosa amat lah dalam hidup ini. Itu kan untuk orang-orang yang sudah berbuat jahat. Kalau saya kan ya biasa-biasa saja. Tunggu dulu, saudara. Dalam Alkitab dikatakan tidak ada satupun dari kita yang tidak berbuat dosa. Semua kita berbuat dosa. Bahkan ketika kita bisa melakukan yang baik, namun kita menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerima kebaikan, di situ pun kita sudah berdosa. Jadi kalau ada di antara saya maupun saudara-saudara ya, berpikir ada orang-orang yang berhak menerima kebaikan, namun dengan segala pertimbangan ya, segala alasan kita mengatakan enggak dulu, nanti dulu, tahan dulu, lalu kemudian kita menahan kebaikan, menahan buah kebaikan keluar dari diri kita, itu pun kita sudah melakukan dosa. Karena itu saudara-saudara, baik saudara dan saya, sungguh-sungguh menggunakan hari-hari ini yang Tuhan percayakan, agar kita menunjukkan buah pertobatan dimulai dari cara berpikir kita. Sehingga dari cara berpikir kita menuntun pada perubahan perilaku. Yesaya pasal 55 ayat 7 menyatakan demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tuhan membuka dirinya, membuka hatinya seluas-luasnya kepada kita semua. Untuk kita terus bisa kembali dan kembali kepada Tuhan dan menunjukkan buah pertobatan. Pertobatan sebagai gaya hidup. Pertobatan sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama kita berdoa. Engkau menginginkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk menunjukkan buah pertobatan. Dan Kau memberikan banyak kali kesempatan bagi kami. Dan biarlah kami ini memandangnya sebagai kemurahan hati Tuhan. Yang terus menunjukkan kepada kami kesempatan. Agar kami dapat memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan buah pembaruan hidup. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.